kembali lagi bersama kami Maintenance ID. Saya Erwin Gumara Dan saya Ahmad Saifuddin. Kita akan bincang-bincang mengenai fenomena adanya COVID-19 atau virus corona. Sedap, Bung. Tentu virus corona ini berdampak pada semua sendi kehidupan atau Benar, sisi-sisi kehidupan. Ya. Nah, Benar. hal yang paling urgent atau tidak, tapi anak-anak muda yang mengalami itu, yang paling disorot adalah soal aspek anak-anak muda yang baru lulus. Ya. Bisa lulus sekolah, kemudian lulus kuliah. Nah, pembahasan pada kali ini kita akan bicara lebih kepada lulusan baru dari perguruan tinggi atau kuliah. Ya. Nah, dan itu saya sendiri. Kebetulan Ahmad sendiri adalah lulusan baru di tahun berapa, Mat? 2020. 2020. Sama sebetulnya lulusnya 2019 akhir. Tapi baru wisuda 2020. Sebenarnya nggak jauh beda. Karena saya 2019 itu akhir, ya kan. Nah, menarik ini untuk dibahas atau dikupas. Pertama mengenai kondisi lulusan baru. Ya. Kemudian adanya COVID-19, ya, benar. Kemudian ada faktor-faktor lain yang turun-temurun atau sudah membudaya. Betul sekali. Seperti misalnya ya semacam kedekatan lah, hubungan kedekatan dengan siapa, dengan ini menjadi fenomena yang tersendiri. Nah, menurut kamu, Mat, misalnya kondisi-kondisi seperti ini, apa sih yang melatar belakangi sehingga lulusan baru itu sulit? Yang pertama karena dia masih baru kan, kemudian kondisinya begini. Menurut kamu gimana sih kondisi yang seperti ini bagi lulusan baru? Menurut pribadi saya, yang pertama yang paling jelas terasa itu ketika peralihan dari dunia kampus menuju dunia realita, atau orang bilang dunia mimpi menuju dunia nyata. Dan yang paling ternyata di dunia nyata yang mungkin tidak semua orang mengalaminya atau ada yang belum mengalaminya, ketika bangun dari dunia mimpi itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kita punya ekspektasi, ternyata realitanya nggak sama. Ya singgung lah. Saya punya pengalaman sedikit soal tadi disinggung soal faktor yang sudah membudaya itu. Saya pernah sudah daftar kerja. Sampai saya sudah dikabari, ya saya kebetulan ini nanti pengumuman, Mas, udah insya Allah doa aja, insya Allah ya dalam waktu dekat kita akan langsung bintek gitu. Nama sudah ditulis, jadi di pub dikirim lewat pesan WA. Ketika sudah di pub itu nama udah ketulis tuh, siapa gitu. Dan H-2 ternyata itu ditender ulang. Dan itu yang saya rasakan, wow, kayak ya ternyata seperti ini gitu loh. Dan kabarnya ya ada yang sudah masuk gitu, berarti ada dua, mungkin print outnya yang salah atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Mungkin ada dua kertas yang mungkin buat tanda tangan, tinggal pilih kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi semacam ada lelucon lah ya, sandiwara di panggung-panggung yang sebetulnya ya bisa dikatakan sisi belakang lah ya, yang tidak terlihat itulah sebenarnya permainan itu ada gitu loh. Ya, nah, bener sih. Itu membudaya memang dari tahun ke tahun, seperti sulit untuk dihilangkan. Jadi ya fase ini fase yang sulit banget gitu bagi anak-anak yang baru lulus kan, atau orang-orang yang memang beradaptasi atau bertransisi ke masa yang lebih nyata, dihadapkan pada persoalan-persoalan itu. Sudah pertama mungkin karena COVID kan, benar, kemudian ditambah adanya ya semacam permasalahan yang membudaya yang sampai hari ini itu masih terus dirawat, seperti dirawat, dipelihara ya kan, sehingga sulit untuk ini. Makan pula itu. Udah dirawat, luar biasa kalau itu, luar biasa. Pengalaman begitu luar biasa. Nah, selain itu, ini kan sudah terhimpit nih kondisi begini. Apa sih yang mestinya dilakukan gitu oleh
teman-teman yang baru lulus, ya Ya. kan, setelah lulus mereka ini mau ngapain dengan kondisi hari ini? Ya mungkin apa yang kita obrolin ini mewakili teman-teman di luar ya kan, Ya, yang seumuran dengan kita atau Mungkin gitu fasenya sih. sama ya kan? Fasenya sama, dan secara umur kemudian mungkin baru lulus juga, atau mungkin gini sih, kadang kita terlalu fokus sama kerja itu, duit kerja itu. Ada juga orang yang berprinsip ketika dia mau kerja, yang penting dia mau jalan dulu itu segala macam. Sementara ya nggak kita nggak munafik sih bicara soal ya kalau lah ngomong kasarnya bilang orang dalam, entah itu saudara, entah itu kakak, entah itu ayah dan lain-lain. Yang jadi problem adalah ketika orang bilang atau kita sendiri mendoktrin bahwa sekarang cari kerja susah, cari kerja kok sekarang tambah makin hari tambah beresek gitu. Kalau bahasa orang udah susah cari kerja, kita masih ditumbur dari yang di belakang tadi, di belakang layar. Kalau saya pribadi ya mau ndak mau kita kalau kita mau diam aja ya bakal kayak gini terus gitu loh. Kan posisinya kita sekarang udah, maaf yang ngomong kemarin ditolak lah ya, kasarnya ngomong ditolak karena mungkin saya berpikir positifnya nggak kompeten. Cuman salah satu yang paling saya wanti-wanti jangan sampai pikiran saya ke depan, sekarang cari kerja susah. Kita itu belum nemu aja. Kalau saya mikirnya saya belum nemu aja gitu. Saya belum dapat, ya itu kemarin belum rezekinya lah. Kalau sekarang saya mikir cari kerja susah, nanti lama-lama alam bawah sadar saya, cari kerja susah, udah nggak usah. Jadi bisa disederhanakan ya, kita udah tahu yang begitu, kemudian kita tetap optimis ya, tetap berusaha, mau nggak mau ya, mau nggak mau karena kondisinya sudah begitu kan. Ya, kita nggak punya siapa-siapa mau berhenti juga salah, maju juga sulit, tapi lebih baik maju aja. Iya, kita mau berhenti mati dong Pak. Iya, daripada berhenti lebih baik jalan. Iya. Ya kan? Kalau jalan kan minimal ada harapan. Kalau ya, berhenti ya apa yang mau diharapin kan? Ya udah mati aja kalau berhenti. Nah, maka itu sebetulnya hal-hal seperti ini ya kadang orang masih bilang ya hal semacam ini udah zamannya udah maju, hal-hal ini udah nggak ada lagi, tapi prakteknya masih banyak kok ya, nggak cuma di satu sektor aja, nyaris di semua sektor begitu ya. Di pengalaman saya yang jelas lebih dari satu kali lah Pak. Lebih dari satu, artinya kan itu di tempat yang berbeda kan. Tempat yang berbeda. Nah, maka dari itu ada indikasi yang mungkin di semua segmen atau semua tempat yang namanya katakanlah orang dalam atau nepotisme itu masih sangat kental gitu. Kalau bicara kental dan masih ada gitu, ya masih ada. Saya kalau kentalnya saya juga kurang paham. Cuman yang paling terasa memang nepotisme itu datang menghampiri di beberapa sektor yang sudah besar gitu. Kalau yang mungkin masih merintis, taruhlah ngomong UMKM atau apa, masih biasa mungkin jalannya, kan kita namanya merintis. Tapi kalau sudah besar biasanya itu yang saya alami sih 1-2 kali itu tadi. Oke, dengan kondisi yang seperti itu, apakah kualitas tidak bisa menjawab? Misalnya ya ini ada nepotisme, ini ada kekerabatan, ini soal networking, jejaring kan. Kemudian bisa nggak sih kualitas itu melampaui ini gitu loh. Jadi lebih kepada ya kalau kita punya kualitas, apapun rintangan itu kita bisa lawan gitu loh. Kalau saya percaya bahwa kualitas akan melahirkan pengalaman kalau dia sudah mencoba. Satu. Kalaupun memang ya kita misalnya kita buat permisalan sampel lah. Ada si A daftar, dia punya kualitas, dia punya kompetensi, terus ditambah lagi dia punya jejaring atau orang dalam. Dengan saya yang sama, kualitasnya sama, B misal, B kompetensinya sama, tapi dia nggak punya orang dalam. Kira-kira kalau Bapak suruh milih, misal Bapak pejabatnya, Bapak yang menyeleksi, Bapak pilih mana? Yang punya kompetensi pasti. Ya kan dua-duanya punya kompetensi nih. Dua-duanya punya kompetensi. Satu mungkin saudara kerabat Bapak, yang satu kalau pertimbangannya ada dua, maka kompetensi kan pasti didahulukan. Kalau dia rasional nggak tahu kalau nggak rasional kan. Meskipun kompetensi nggak bisa diukur sama kan. Iya. Kalau misal sama pasti ya
kedekatan atau kekerabatan itu yang ya, paling karena diutamakan. kita kan sudah kenal gitu kan. Makanya saya bilang kalau saya pernah mendengar bahwa ya memang ketika kekerabatan, nepotisme buat saya itu bukan aib sebetulnya, bukan aib. Karena gini, asalkan dia berkompeten. Terlepas dari kita yang dari bahasanya keluarga yang nggak punya kekerabatan, nggak punya jejaring, apalagi nggak punya orang dalam, ya mau nggak mau ya saya meyakini bahwa orang yang lahir itu ulet, yang lahir dari keluarga jejaring apa ya bahasanya orang biasa lah, nggak punya track record mungkin jabatan kakak sekandung dan lain-lainnya, saya yakin dia punya mental ulet, dan mental uletnya itu yang jadi modal gitu loh. Kalau mau bicara soal tadi kompetensi bisa nggak menjawab itu semua, sangat mungkin bisa, bahkan bisa mendongkrak dirinya untuk mungkin malah membuat wirausaha sendiri mungkin dengan kompetensi yang dia miliki gitu loh. Dan yang saya takutkan adalah orang seperti saya akhirnya patah semangat, atau orang yang kompetensinya biasa-biasa aja karena sudah tertumbuh dengan itu akhirnya sudahlah cari kerja susah. Itu yang saya takutkan, atau yang saya takutkan ketika itu terjadi dengan diri saya sendiri. Udahlah cari kerja susah. Jadi lebih kepada begini ya nggak apa-apa kalaupun harus ini dalam kondisi keterpaksaan harus melakukan yang namanya nepotisme sepanjang ada kompetensinya di bidang terkait. Kalau saya begitu sih. Itu tapi dilakukan dalam kondisi keterpaksaan kalau memang tidak ada pilihan lain. Iya. Tetapi kalau ada pilihan lain tentu kita sangat mengharapkan sesuatu yang ideal. Benar. Harus disesuaikan. Ya harusnya fair dong, misalnya rekrutmen itu dibuka, kemudian ya siapa aja punya hak yang sama dan juga diperlakukan dengan yang sama juga. Ya. Karena kalau tidak diperlakukan dengan setara, maka satu langkah pasti orang yang nggak punya jejaring, kemudian orang yang nggak punya kenalan orang dalam, ini akan jadi korban. Satu langkah dia sudah jadi korban. Bener sih Pak, itu kerasa sih. Itu dia. Makanya mestinya kalau rekrutmen sudah dibuka harusnya kesetaraan itu hadir dong. Ya kesetaraan itu kan menurut saya sekarang nih, kalau mau dibilang idealnya kesetaraan jauh Pak, jauh. Makanya untuk mungkin orang-orang yang senasib seperti saya nih ya, maka solusi lain ya itu tadi. Ya udahlah, ulet lah, masih usaha lah. Jangan sampai ketika sudah ada seperti itu kita ya udahlah, udah kayaknya nyerah itu. Jadi balik di rumah aja. Kita ini seperti merasa negara ini seperti tidak ramah dengan orang-orang kecil ya. Orang-orang ya katakanlah secara finansial standar ke bawah. Karena ya begini, kondisi seperti ini pasti akan melahirkan akibat konsekuensi logis kan. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ya. Sehingga kesenjangan sosial itu ya seperti dibuat gitu loh. Sebenarnya miskin itu kan tidak serta-merta dia miskin secara otentik, tetapi dia dimiskinkan oleh sistem, sehingga sistem itulah yang memiskinkan. Sehingga sulit buat kita misalnya dari keluarga yang finansial mungkin ke bawah untuk melawan itu. Ketika mau melawan kita tidak punya semacam power yang kuat. Kita punya kualitas ya adu nasib saja. Kalau nasib kita bagus, jalan kita bagus, terbuka itu. Iya. Kalau dari sisi kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, buat saya pribadi ya, menurut saya definisi miskin itu kan luas banget. Jadi kalau saya pribadi lebih menyoroti kepada kalau memang kita sudah nggak punya jejaring, kita nggak punya orang dalam, terus bahasanya kita berjuangnya taruhlah ngomong sendirian, ya kita lakukan hal yang mungkin bisa istilahnya buat kita maju. Karena kalau belajar dari pengalaman ketika kita mau coret-coretan nyodorkan lamaran pekerjaan, kita juga tahu kompetensi kita, apalagi ya atau sekarang juga yang jelas gini sih Pak, kalau saya
sekarang saya posisinya demikian, sudah alhamdulillah sudah lulus, tapi belum ada rezekinya. Yang jelas saya yakin dan percaya bahwa ke depan pasti ada jalan buat saya, gitu aja. Kalau soal nanti yang miskin soal sistem dan kenegaraan, kalau saya tidak mau jauh ke situ ya, tapi itu memang terasa, walaupun saya nggak mau, ya bukannya nggak mau mengharapkan ya Pak, tapi saya pengen dikasih Pak, tapi nggak mau mengharapkan. Pengen gitu dikasih kayak kerjaan dari negara, itu buat apa, pengen, tapi nggak mau mengharapkan. Oke, jadi secara tersirat ya bahwa ya dengan kondisi yang begini, adanya COVID kan, lulusan baru, kemudian adanya praktek-praktek nepotisme, kemudian kekerabatan, jejaring dan lain sebagainya, ya kita mesti berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin lah. Pokoknya ikhtiar itu terus dilakukan. Harus. Jangan sampai berhenti. Harus. Kalau kita mau berhenti udah mati aja. Itu pesennya ya, untuk lulusan baru, jangan pesimis. Ya apapun yang terjadi, ya berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan kenyataan, lanjutkan terus. Iya, kalau perjuangannya mau diberhentikan dari lulusan baru ya kita buat apa kita belajar lama tuh Pak. Ya. Dari udah 16 tahun Pak mungkin kita nih belajar kan. 16 tahun kemudian dihadapkan dengan dunia nyata, kita akhirnya down gitu. Kadang ya down itu wajar, tapi harus ada satu step ketika sudah punya pengalaman, satu step lebih maju itu harus ada. Apapun caranya, apapun resikonya. Jadi ya kalau saya tadi sih untuk masalah nepotisme saya nggak mau bermasalahin soal itu, tapi saya cuma ngomong nepotisme bukan aib, dan lahir dari keluarga yang biasa aja, bukan keluarga dari yang punya jabatan, itu juga bukan musibah. Jadi semua punya jalan. Poinnya apa poinnya nih? Ya itu tadi buat saya, kalau ada orang bicara soal nepotisme, cari kerja susah segala macam itu karena jabatan, ya itu bukan aib. Mungkin dia berkompeten kan. Kalau lahir dari keluarga yang biasa aja, ya saya harus bilang bukan suatu musibah, karena buat saya ya itu adalah identik sebuah hidup perjuangan menurut saya. Gitu. Itu pesennya ya. Pesan untuk teman-teman yang mungkin seusia dengan kita. Jadi saya ini lebih apa ya, mengingat kembali ya, mungkin flashback, teringat kata salah satu aktivis yang dihilangkan kan. Diam, duduk tertindas, atau menatap maju melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Itu masih terngiang dan itu harus kita lanjutkan. Harus sih Pak. Mungkin itu ya pembahasan kita, semoga ada manfaatnya, walaupun ya kalau buat saya hanya orang Indonesia ketika orang susah kita masih bisa ketawa gitu aja. Ya, kita empati ya. Udah ketawa aja. Mungkin itu ya. Mungkin cukup. Terima kasih. Salam. Dadah.